memiliki makna perjuangan, yaitu hijrah atau titik awal dakwah Rasulullah di Madinah. Beban Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam semakin berat, seperti wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Selain itu, tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah adalah kesediaan penduduk Madinah untuk memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah beserta pengikutnya. Faktor yang mendorong Rasulullah untuk hijrah ke Madinah yaitu yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqabah berikrar memeluk agama Islam. Yang kedua, tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah dengan tujuan untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau hijrah ke Madinah dengan berjanji akan membela dan mempertahankan Rasul, juga pengikutnya serta melindungi keluarganya. Faktor lain yang mendorong untuk hijrah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya ditulis di atas kertas sahifah, kemudian digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi menghentikan dakwanya. Substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Ada beberapa substansi diantaranya. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Kehadiran Rasul dan pengikut atau kaum muhajirin disambut baik oleh para penduduk Mekah atau kaum ansor. Setelah kaum muhajirin menetap di Madinah, Nabi mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam seperti kebebasan dalam beragama, azan, sholat, zakat, dan puasa, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan dalam lingkup politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Strategi dakwah Nabi di Madinah. Ada beberapa strategi Nabi ketika dakwah di Madinah, yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sesampainya di Madinah, Nabi segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu pertama membangun masjid, yang kedua membangun ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga menjalin persahabatan dengan pihak-pihak non-muslim. Yang kedua, surat Nabi kepada para raja. Salah satu cara yang ditempuh Nabi dalam menyebarkan agama Islam yaitu dengan mengirimkan surat kepada raja-raja. Di antara raja-raja yang dikirimi surat adalah Raja Ghassan, Raja Mesir Abyssinia, Persia, dan Romawi. Yang ketiga, penaklukan Mekah, keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di pelosok Arab. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tetapi bandit Thaqif dan Bani Hawazin tidak mau tunduk, bahkan mereka menyerang Mekah dan menuntut bala atas perusakan berhala-berhala mereka. Perjanjian Hudaybiyah ketika haji telah disyaratkan Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram tanpa senjata. Ketika sampai di Hudaybiyah, kaum muslimin dijegat dan tertahan untuk masuk kota Mekah. Nabi SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Dalam perundingan kaum muslimin, diwakili Utsman bin Affan, akhirnya tidak mendapatkan izin memasuki Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun ke depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. 4. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat bentangan. Pada tahun kedua Hijriah, di bulan Ramadan, bertepatan dengan ibadah puasa, terjadi perang pertama, yaitu Perang Badar. Berikut penampakan perang tersebut.
Tahun berikutnya, di bulan Syawal, terjadi Perang Uhud. Pembalasan kaum musyrikin dengan membawa 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan kaum muslimin 1.000 pasukan di Bukit Uhud. Namun Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan terdiri dari orang Yahudi. Berikut penampakan perang tersebut. Pada tahun ke-5 Hijriah terjadi Perang Khandaq, di mana Bani Nadir atau Yahudi berkomplot dengan musyrikin Quraisy. Pasukannya berjumlah 24.000 atas usulan Salman Al-Farisi. Kaum muslimin membuat khandak atau parit atas kehendak Allah. Kaum muslimin diberi kemenangan atau terjadinya badai pasir yang ekstrem atas usul Allah. Berikut penampakan perang tersebut. Pada tahun ke-8 Hijriah, terjadi Perang Hunain. Meskipun Makkah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan, yaitu Bani Saqif di Taif dan Bani Huwazin. Mereka berkomplot untuk membalas dendam atas penghancuran berhala. Berikut penampakan perang tersebut.
Tahun ke-9 Hijriah terjadinya Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai Jazirah Arab. Akhirnya Heraklius menyusun kekuatan besar di utara Jazirah Arab dan Syria. Nabi memimpin sendiri pasukan sebanyak 30.000 sementara pasukan musuh sebanyak 40.000 pasukan. Akhirnya kaum muslimin pun menang karena pasukan Romawi tak kunjung muncul dan bersembunyi di dalam benteng. Berikut penampakan perang tersebut.